kemudian perasaan kita, kemudian juga mempengaruhi perilaku termasuk di dalamnya pengambilan keputusan kita gitu ya. Tapi, seperti yang sudah teman-teman ketahui ya, seringkali juga, banyak ahli yang ngomong kalau tetap saja faktor internal itu menjadi hal yang paling besar dan paling kuat nih dalam kita mengubah atau memperbaiki pola pikir, memperbaiki perasaan, kemudian, meneguhkan perasaan juga, kemudian juga mengarahkan perilaku dan, decision kita dalam mengambil, keputusan gitu. Memang nggak bisa dipungkiri tetap ada faktor-faktor eksternal seperti yang disampaikan oleh Femi tadi ataupun Nabil juga ya dari keluarga gitu ya. Nah, mmm, yang perlu kita ketahui bahwa, faktor-faktor itu ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak gitu. Kecenderungannya kalau faktor internal itu akan lebih mudah kita kendalikan karena kita yang paling tahu, kita yang sudah memahami dari awal, kita mungkin juga sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Oh, kalau aku menghadapi seperti ini, aku akan berhasil kalau melakukan apa, seperti itu. Tapi, kalau faktor eksternal biasanya lebih sulit dikendalikan gitu ya, bukan berarti tidak mungkin, tapi bisa itu kalau kita melakukan pergerakan, mungkin bergerak bersama, kemudian juga melakukan eksplorasi juga, terhadap, lingkungan gitu ya. Maksudnya kenapa sih kok, mungkin bisa bertanya, "Kenapa sih kok, kalian berusaha melindungi aku?" Gitu. "Apa maksudnya, tujuannya? Kemudian apa sih yang kalian khawatirkan? Kok kalian terlalu melindungi aku, padahal aku juga pengen explore," gitu. Nanti, hal itu, apa ya, cara-cara untuk memahami seperti itu akan membuat kita juga mampu mencari cara yang tepat untuk menghadapi tantangan dari eksternal, itu meskipun memang tantangannya jauh lebih tinggi ya kalau dari eksternal gitu. Nah, kita mulai dari internal dulu. Mmm, Passion dan, pilihan karir gitu ya. Teman-teman udah sering dengar passion ya, kenapa sih kok orang, harus punya passion dan sebagainya. Tapi kita lihat dulu passion itu apa sih gitu. Passion tuh, strong inclination towards something that someone has a desire, kemudian likes or loves, kemudian finds it important for you gitu, and then you are willing to invest time and energy. Jadi kalau teman-teman merasa bersemangat ketika melakukannya, kemudian sangat mencintai, kemudian hal tersebut berarti buat teman-teman, kemudian bahkan teman-teman pun rela mengeluarkan uang, rela meluangkan waktu, rela mungkin, menghabiskan energinya di sana untuk fokus di situ. Nah, itu berarti adalah passion gitu ya. Jadi, passion itu nggak hanya sekedar, eee, kesukaan aja, tapi ada kalau kesukaan itu kan hanya rasa, tapi ada juga tindakan, untuk melakukan investasi kayak gitu ya, dan ada, perasaan bahwa itu, sesuatu yang penting untuk teman-teman gitu. Nah, kenapa passion itu menjadi salah satu landasan ya untuk, apa ya, menyiapkan kondisi internal seseorang untuk menghadapi berbagai macam tantangan gitu. Karena, kalau dengan selama hidup kita itu sepertiga waktu kita akan habis untuk bekerja gitu. Aku lupa mencantumkan sumbernya. Nah, sehingga kalau misalnya sepertiganya aja udah, segitu banyak, kemudian teman-teman mengerjakannya tanpa passion, pasti rasanya akan menyiksa sekali gitu. Karena misalnya nih, saya tipe orang yang, apa namanya, senang bekerja yang berhubungan dengan orang, kemudian juga, punya fleksibilitas waktu gitu. Kalau misalnya saya diminta bekerja yang hanya, di dalam ruangan terus gitu ya, kemudian waktunya harus pasti itu terus misalnya. Nah, itu mungkin saya akan tersiksa gitu, saya nggak akan lama di sana. Kalaupun misalnya di awal rekrutmennya berhasil karena saya dalam psikotes, dalam tes akademik atau tes bahasa Inggris atau tes teknikal,
lolos, tetapi kalau saya tidak memiliki passion, tidak punya value yang juga itu selaras dengan value perusahaan, itu biasanya nggak akan bertahan dengan lama. Sehingga kalau nggak bertahan dengan lama nanti ya kalau bisa resign ya bisa cari tempat yang baru, beruntung, tapi kalau enggak akan nanti mungkin akan stres atau bahkan sampai depresi gitu ya. Nah, ada dalam apa ya, kenyataan di dalam dunia karir itu ada beberapa hal yang saling berinteraksi gitu ya, berpotongan. Ada passion, ada kesempatan, kemudian skill. Nah, ketika mereka saling berpotongan itu ada beberapa kondisi yang akan teman-teman hadapi nih. Ketika teman-teman memiliki passion dan punya skill, kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, tetapi belum tentu itu menghasilkan penghasilan yang tinggi itu. Jadi disebutnya di sini happy but poor, gitu ya. Nanti bisa teman-teman cari contohnya. Mungkin bisa teman-teman petakan sendiri, apa yang kamu menjadi passion-mu, kamu punya skill di sana, tetapi kadang-kadang pasar itu tidak di pasar tidak banyak atau demand-nya di pasar itu rendah, sehingga untuk bisa menjadikan itu suatu penghasilan itu belum kuat gitu ya. Kemudian kalau ada kesempatan dan sesuai dengan passion kita itu, wah itu sangat pekerjaan yang impian banget gitu untuk kita gitu ya. Inginnya misalnya nih kesempatannya kalau saya kerja di Jogja, kemudian passion saya bisa kerja yang basisnya di Jogja, kemudian bisa jalan-jalan, kemudian gajinya tinggi. Wah itu kayaknya mimpi banget tuh. Teman-teman nanti bisa browsing tuh kalau UMR di Jogja berapa. Kemudian kalau opportunity meets skill gitu. Nah, seringkali yang terjadi adalah ini ya, gitu. Teman-teman punya ada kesempatan, kemudian skill-nya juga cocok nih sama teman-teman gitu. Kalau seperti itu mungkin penghasilan teman-teman akan tinggi. Tetapi teman-teman nggak punya passion di bidang itu gitu ya, terpaksa gitu. Jadi yang teman-teman rasakan yang akan teman-teman rasakan adalah rich but bored gitu ya. Nah, yang menjadi ideal itu adalah di yang berwarna merah ini adalah yang biasanya disebut sebagai career sweet spot, tetapi ini sangat langka sekali. Bukan tidak mungkin untuk ditemukan, tetapi memang perlu suatu upaya yang tepat untuk menggali kesempatannya ke arah sana, dan teman-teman benar-benar harus menyiapkan supaya bisa menemukan career sweet spot-nya. Memang tidak mudah ya, teman-teman. Dan masing-masing pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Nah, kalau berbicara terkait dengan passion nih, passion apa sih? Passion terus gimana cara menemukannya gitu. Cara menemukannya itu bisa paling besar sih melalui diri sendiri ya. Teman-teman bisa melakukan self assessment. Ada banyak ya program atau aplikasi atau software self assessment yang ada di internet gitu. Teman-teman bisa cari mana yang valid and reliable gitu ya. Kemudian dari self assessment itu teman-teman coba lagi eksplorasi diri, apakah benar nih sesuai dengan itu refleksi diri, apakah itu sesuai dengan hasil asesmennya sesuai dengan benar-benar sesuai dengan diriku sendiri, dengan pengalamanku, dengan apa yang kuharapkan saat ini gitu. Nah, kemudian setelah merefleksikan diri, misalnya, oh iya, ternyata sesuai, tetapi yang ini tidak sesuai. Kira-kira apa yang sesuai? Apa yang kubutuhkan? Apa yang kuharapkan? Apa yang aku miliki? Apa yang belum kumiliki? Kayak gitu. Nah, kemudian lakukan eksplorasi diri. Ini kayaknya aku seneng nih sebetulnya, tapi kok aku belum punya kemampuan di sini gitu ya. Kayak misalnya nih, misalnya terkait dengan saya kan juga suka tentang pendidikan anak gitu ya gitu. Saya senang sih terkait pendidikan anak, cuman
karena saya dari psikolog industri organisasi, kayaknya saya perlu eksplorasi diri, perlu pengembangan diri yang lebih lanjut gitu ya, harus banyak belajar, ikut seminar dan sebagainya. Kemudian eksekusi, lakukan dan carilah feedback dari orang-orang yang memahami teman-teman gitu. Jangan hanya yang suka memuji aja ya. Kadang-kadang kalau cuma suka memuji jatuhnya cuma dipuji doang, kita nggak dapat masukan apapun gitu. Jadi kadang-kadang kita juga perlu kritik ya untuk bisa membangun diri sendiri. Nah itu. Nanti contoh self assessment-nya bisa teman-teman ekspor, nanti di bagian akhir akan saya kasih tahu salah satu contohnya. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan secara mandiri untuk teman-teman melakukan self assessment. Di sana teman-teman bisa explore sendiri personality style teman-teman itu seperti apa, self value. Kali ini juga penting ya, karena itu sesuatu yang berharga bagi individu dan biasanya menjadi dasar pemikiran maupun pengambilan keputusan. Kemudian career interest-nya di mana, apakah aku benar-benar tertarik nih kerja di tambang atau di bidang yang lain. Kemudian kalau di tambang aku tertarik di yang mana, karena kan banyak ya kalau di tambang itu bidang-bidangnya tidak hanya satu ya, bisa kita lihat dari divisi atau departemennya gitu, entah produksi, plan, safety, kemudian warehouse dan sebagainya. Kemudian teman-teman gali juga kebutuhan teman-teman tuh seperti apa sih, baik kebutuhan saat ini, berapa tahun ke depan, sampai nanti di masa depan seperti apa. Kemudian potential mapping, lakukan potential mapping ini juga ada metode dan alatnya. Jadi potensi itu adalah sesuatu yang teman-teman miliki dan bisa gunakan untuk menunjukkan performa kinerja. Tapi itu artinya karena masih potensi, itu masih ada di dalam diri teman-teman dan perlu dilakukan supaya termanifestasi menjadi kompetensi, teman-teman harus melakukan beberapa hal selain assessment. Jadi memang benar-benar melakukan tugas supaya potensinya itu bisa terwujud keluar. Kemudian language assessment-nya juga layak dilakukan juga ya, apalagi sekarang pekerjaan itu sudah lagi nggak berbatas. Kalau di Indonesia mungkin provinsi ya, dulu terbatas gitu, mau lintas pulau, lintas provinsi itu terbatas banget, tapi sekarang bahkan lintas negara pun itu batasnya tipis banget. Siapa saja boleh keluar negeri, siapa saja boleh masuk ke dalam negeri gitu kan, selama itu sesuai dengan legal dan kemampuan yang dimiliki. Jadi language assessment ini juga layak untuk teman-teman gali. Dan masih banyak yang lain, tapi yang penting yang utama ini sih teman-teman. Nah, kemudian berbicara tentang passion lagi, apakah passion itu given gitu ya, given atau sebetulnya passion itu juga bisa dibangun gitu. Kok ada teman-teman yang mungkin nanti ketika melakukan tes itu tetap nggak menemukan passionku apa gitu, passionku masih ke sana dan ke sini belum jelas gitu ya. Atau bisa jadi 50-50 antara dua passion yang mungkin bertolak belakang, atau passionnya masih random banget gitu ya. Nah, actually passion tidak murni given ya, jadi kita pun sebenarnya bisa membangun passion itu sendiri gitu ya. Nah, gimana caranya itu teman-teman itu bisa coba mengingat ini coba pakai distrukturkan ya, mulai belajar berpikir dengan terstruktur, teman-teman bisa pakai catatan-catatan gitu ya. Coba teman-teman ingat lagi apa sih mimpi teman-teman dan harapan, karena atau mungkin bahasa kerennya vision gitu ya. Aku ke depan pengen jadi orang yang seperti apa sih gitu. Kenapa vision itu dilakukan pertama kali, sebagai langkah pertama kali? Karena seperti kalau kita mau pergi ke suatu tempat, mau traveling misalnya gitu ya, mau ke mana nih, mau ke Raja Ampat misalnya. Nah, teman-teman kalau mau traveling berarti kan harus menentukan dulu tujuannya gitu, nggak mungkin hanya sekedar jalan tanpa arah gitu ya. Nah, berangkat dari tujuan itu, teman-teman akan bisa memetakan
memetakan apa saja yang sudah teman-teman miliki, apa yang perlu dipersiapkan, bagaimana cara meraihnya ke sana gitu. Ya itu kurang lebih seperti membangun passion, kurang lebih sih seperti kalau kita mau traveling gitu. Sebentar. Kemudian tadi sudah menentukan visi, supaya lebih kuat lagi, temukan noble purpose yang tepat dan kuat dari setiap visi atau mimpi teman-teman. Aku ingin menjadi misalnya wanita karir di bidang tambang. Nah, sekaligus aku mau jadi mungkin nanti ke depannya jadi trainer misalnya terkait bidang pertambangan gitu. Nah, jangan hanya berhenti di situ, tapi temukan lagi noble purpose-nya. Kenapa sih kok aku pengen jadi wanita karir di bidang tambang? Karena misalnya satu belum banyak wanita yang kerja di tambang misalnya. Sebenarnya udah banyak sih ya. Tapi ada sumbangsi yang bisa kuberikan apa gitu. Kenapa kok juga aku tidak hanya bekerja tapi juga ingin jadi trainer karena aku ingin juga berbagi dengan teman-teman, dengan perempuan lain supaya bisa mengembangkan diri dan siap untuk berkarir di bidang tambang. Misalnya seperti itu. Itu adalah noble purpose, tujuan yang mulia gitu. Jadi setiap visi atau mimpi itu akan kuat kalau teman-teman punya noble purpose atau tujuan yang mulia, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain, atau untuk lingkungan. Mungkin nggak usah belum terlalu besar untuk dunia gitu ya, tapi setidaknya untuk diri sendiri dan lingkungan itu sudah sangat baik untuk menguatkan visinya. Kemudian beda lagi ini, temukan apa yang menurutmu berharga atau personal value. Aku tuh orang yang sangat menghargai apa sih gitu. Nanti setelah ini akan ada value tuh contohnya apa aja. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi landasan setiap kali teman-teman akan berpikir dan mengambil keputusan ya, bahkan mungkin berbicara. Contohnya adalah ketika memilih tempat kerja gitu ya. Saya orangnya yang menganut value misalnya adalah friendship gitu ya. Nah, maka friendship itu sangat penting dan berarti untuk saya gitu ya. Jika dibandingkan bekerja secara individu. Maka ketika saya mencari pekerjaan, biasanya saya akan lebih cocok dengan tempat-tempat kerja atau karir yang itu memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa berkolaborasi, memiliki teman banyak, menjalin relasi dan sebagainya. Gitu. Sehingga di sana pun saya akan juga bertahan lebih lama jika dibandingkan saya harus kerja sendiri gitu ya. Kemudian tentunya kan banyak banget ya mimpi dan harapan tadi, terus noble purpose-nya juga masing-masing punya ya. Nah, itu teman-teman pilih mana yang sangat ingin teman-teman wujudkan. Biasanya kalau saya menggunakan skala prioritas, jadi di ranking mana saja. Jadi nggak perlu dibatasi ya jumlahnya, tetapi nanti pada akhirnya teman-teman tetap harus melakukan skala prioritas gitu ya, mana yang paling bisa dan paling penting untuk dilakukan teman-teman saat ini, dan jadikan itu tujuan atau fokus utama. Yang lain mungkin bukan berarti kemudian dihilangkan gitu atau dilupakan. Boleh, tapi dicatat dulu, tetapi itu akan menjadi fokus yang berikutnya. Temukan dulu dan fokus di mimpi yang utama. Kemudian teman-teman ya karena perubahan secara global ya, ini tidak hanya di dunia tambang saja gitu ya. Dan supaya nggak tadi seperti terikat dengan pola pikir yang patriarki, teman-teman sendiri juga harus terbuka dengan gagasan serta mencari informasi yang valid. Jadi termasuk tadi perasaan kekhawatiran, ketakutan, dan yang teman-teman khawatirkan tadi, apakah itu valid gitu. Coba dicari, apakah benar-benar di tempat tambang yang lain itu rasa respect terhadap perempuan itu juga rendah, masih ada perlakuan seksis. Apakah juga benar teman-teman di tambang itu memiliki pola patriarki? Bisa jadi tidak gitu, karena ada
tambang-tambang yang itu ternyata banyak juga karyawannya perempuan gitu. Kadang-kadang jumlah yang sedikit, perempuan yang sedikit itu bukan karena perusahaannya nggak mau rekrut perempuan, tapi si perempuan sendiri yang merasa kurang tertantang atau kurang berani untuk join di dalamnya gitu. Jadi harus divalidasi itu. Dan cari informasi yang valid dan selalu terbuka terhadap gagasan baru. Kemudian dari sekian banyak mimpi tadi ya, setelah fokus, coba dicari segala macam cara yang tentunya tidak melanggar hukum ya, yang halal gitulah ya, untuk meraih mimpi itu. Untuk aku menjadi seorang pekerja di bidang tambang, apa sih cara yang harus kulakukan kayak gitu. Kemudian kalau aku menjadi trainer, apa yang harus aku lakukan? Tuliskan semua caranya. Nggak harus urut, nggak apa-apa. Ini adalah tahapan brainstorming untuk teman-teman. Keluarkan semua yang teman-teman pikirkan. Nah, kemudian sejalan dengan itu teman-teman mulai juga membangun jejaring dan mencari support gitu. Saya paham banget ya, kadang-kadang memang ada beberapa hal yang perlu support gitu, tidak bisa kita lakukan sendiri. Nah, oleh karena itu teman-teman memang harus membangun network dan mencari support. Support bisa datang dari mana saja. Nanti teman-teman bisa memberikan saya ide ya untuk network dan supporting ini. Nah, kenapa sih kok network itu penting? Ya, karena pada kenyataannya seringkali bukan hanya sekedar kemampuan, bukan hanya sekedar kompetensi ataupun pengetahuan saja nih yang atau mungkin akreditasi kampus, nama baik kampus gitu ya, yang membawa teman-teman ke pintu kesuksesan gitu. Tetapi seringkali network lah yang membawa teman-teman ke sana gitu. Saya punya teman di mana itu yang memberitahu, oh ada lowongan di sini misalnya. Itu prakteknya apa ya? Prakteknya atau detailnya gitu ya. Kemudian oh aku habis ikut training ini loh gitu. Coba kamu ikut. Bagus itu. Karena kadang-kadang kita kalau explore training gitu ya, kalau nggak ada testimoni itu juga susah. Kadang-kadang ada testimoni, tapi kalau testimoninya bukan teman sendiri, kadang-kadang kita sulit ya mau mempercayai, jangan-jangan itu orang bayaran gitu atau buzzer gitu. Nah, itulah gunanya ada network. Ketika saya dulu bekerja berganti karir pun itu juga ada sekian persen itu adalah faktor dari networking gitu ya. Ketika saya dulu masuk ke Buma itu memang tidak secara langsung ya. Kita baca lowongan, ada lowongan, terus apply gitu. Tetap mengikuti prosedur seperti biasa, ada tes, wawancara, saya ikuti gitu. Dan kebetulan lulus. Kemudian ketika saya berpindah ke Trakindo pun, waktu itu karena tadi salah satu yang dihadapi oleh teman-teman tadi, merasa dimanja, terlalu dilindungi sehingga aku gerah sendiri, sehingga aku mau resign dan cari tempat yang baru. Nah, ketika saya mau pindah ke Trakindo pun itu berdasarkan informasi dari teman saya SMA gitu. Tapi dia nggak ini ya, artinya dia tidak banyak ikut campur dalam proses rekrutmen dan seleksi saya. Jadi dia hanya sejauh memberitahu bahwa ada lowongan nih gitu, lu mau kerja nggak di sini gitu. Oh boleh gitu. Tapi kerjanya di hutan jauh dari mana-mana. Oh ya nggak apa-apa. Ya udah nanti kirim aja lamaran sama CV-mu ke sini. Udah sampai situ. Tapi teman saya tuh karena lokasinya di job site ya, sementara HRD-nya di pusat, sebetulnya nggak apa ya, pengaruhnya pun nggak terlalu besar, nggak ada pengaruh teman saya mempengaruhi HRD sehingga mau menerima saya gitu, yang sampai dibilang orang dalam gitu, enggak sih kayak gitu. Tapi kayak gitu jejaring seperti itu penting gitu ya. Kita akan mendapatkan informasi primer dari orang yang pertama kalau kita punya jejaring yang tepat. Itu teman-teman kuncinya jejaring. Nah yang sering kali teman-teman
dari dulu ya, dari zaman saya sampai sekarang pun kadang-kadang teman-teman itu miss untuk membangun network gitu. Kemudian ini jelas ya, udah dari dulu selalu dikatakan ya, learn from successful idols and find the coach. Nah, ini yang find the coach ini yang juga penting ya sekarang. Jadi bahkan atlet yang sukses, kemudian penyanyi terkenal, artis yang suaranya sudah bagus pun mereka tetap punya coach. Gitu ya. Kenapa? Karena coach inilah yang akan membantu teman-teman untuk menetapkan tujuan, menemukan potensi diri, kemudian memetakan cara mencapai tujuan tersebut gitu. Itulah tugas coach dan peran coach ya, yang itu meaningful untuk teman-teman gitu. Bahkan ketika saya pun karir coach gitu ya, tapi saya pun sering berdiskusi dengan teman sesama coach untuk bisa mengeksplorasi kemampuan saya sendiri, kemudian menemukan hal-hal baru, atau ketika mendapat tantangan baru, apa nih yang harus saya lakukan? Nah, saya biasanya diskusi dengan teman saya sama coach gitu. Kemudian yang pasti make plans ya, nggak ada sesuatu yang tiba-tiba banget gitu ya. Teman-teman harus make plan, karena apa ya? Karena kesempatan itu kalau tidak dipersiapkan juga, nanti juga bisa terlewat gitu. Ada hal-hal yang pasti akan terlewat oleh teman-teman, dan itu bisa jadi merugikan teman-teman. Kemudian kalau udah bikin planning ya jangan lupa dan jangan takut untuk execute dan exercise itu. Jadi ada orang yang sukanya bikin planning terus, bikin konsep terus, tapi nggak pernah diwujudkan. Nah, itu juga percuma teman-teman. Harus execute dan exercise supaya teman-teman bisa tadi mengeluarkan potensi teman-teman menjadi kompetensi. Kemudian kalau sudah berjalan gitu ya, kadang-kadang bosen nih gitu ya, tetap cari atau ciptakan sendiri hal-hal yang menarik dari tujuan dan kegiatanmu itu. Mungkin aku di job site bosen gitu ya, tapi kan aku ada kesempatan off gitu ya, day off gitu. Ya, aku orangnya senangnya traveling gitu, sehingga aku menciptakan sendiri kebahagiaanku gitu dengan misalnya kalau libur gitu, aku jalan-jalan ke pasar, jalan-jalan ke pelosok gitu, jalan-jalan ke pelabuhan dan sebagainya, foto-foto gitu. Ya, kalau bosan ya apa yang harus dilakukan? Orang semua pasti pernah mengalami kebosanan ya, bahkan artis terkenal pun kayak Justin Bieber itu pun pernah mengalami melewati titik-titik terendah gitu, di mana dia bosan dengan karirnya, stres dengan segala ketenarannya gitu. Just do your hobby, menjauh dari sosial gitu, tapi secara sehat ya, itu, dan lakukan hobimu. Oke, kembali kepada tadi value yang pernah saya sampaikan. Gimana sih cara menemukan value? Nah, ini adalah sebagian kecil contoh gitu ya. Sini ada 25 ya, 25 contoh value yang bisa teman-teman, boleh kalau mau di-screenshot gitu ya. Apa yang menurut teman-teman penting dan itu biasanya menjadi landasan teman-teman untuk berpikir dan mengambil keputusan. Misalnya ada orang yang sangat berpegang teguh bahwa respect itu sesuatu yang penting, baik menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, bahkan menghargai anak kecil sekalipun, atau orang yang tua, atau orang yang sakit, atau orang yang newbie misalnya, itu penting. Ini biasanya value tidak hanya satu saja yang dimiliki dalam diri sendiri, tapi bisa jadi kombinasi dari sekian banyak, dan teman-teman masih bisa menambahkan lagi di samping yang sudah tertulis di sini gitu. Nah, kalau aku nih contoh value yang kuanut adalah meaningful work. Aku akan sangat senang gitu ya, ketika diajak dalam kegiatan-kegiatan yang itu memiliki arti dan membawa dampak positif. Seperti hari ini gitu ya. Di luar hari ini pun aku sering mengikuti, ditawarin ya, diajak teman-teman untuk berkegiatan, tapi ini free loh gitu. It's okay untukku selama itu ada tujuannya dan itu membawa dampak gitu, dan tidak merugikan orang lain gitu. Kemudian aku juga suka kerja yang persisten gitu, kerja yang persisten. Jadi menurut
teman-teman juga, mereka juga melihat kalau aku orangnya juga persisten gitu ya, bisa menjalankan tugas, secara persisten, tidak tidak mudah goyah juga ya, gitu. Kemudian responsibility, saya contohkan yang ini baru banget gitu ya, saya senang kalau bisa dipercaya menjalankan tanggung jawab gitu, dan saya pasti akan menjalankannya dengan penuh, rasa tanggung jawab. Tadi malam saya itu dari pagi sampai malam itu, bersama teman-teman saya di MSIB itu menyusun panduan tentang magang dan studi independen bersertifikat. Yang sebelumnya di periode 1 sudah ada, tetapi banyak sekali revisinya. Itu sampai pukul, 22.30 atau 23. Habis itu, saya masih harus menyiapkan materi ini. Materinya sudah ada, tetapi memang perlu polasan di sana-sini, karena kan, setiap kali event pasti topiknya berbeda, gitu kan. Nggak bisa saya pakai topik yang selalu sama dengan sebelumnya, pasti ada improvement, ada tambahan di sana. Jadi, saya kerjakan materi ini sampai jam 3 pagi. Buat apa? Karena saya punya tanggung jawab ke teman-teman, untuk memberikan yang terbaik ke teman-teman. Dan saya tadi bangun jam 6, bangun jam 6.30 gitu, untuk final check materi saya, tanya ke teman-teman. Saya juga WA ke Kak Bio gitu ya, untuk diskusi gitu, untuk persiapan hari ini. Itu, contohnya itu teman-teman. Nah, nanti teman-teman explore sendiri ya, apa yang menurut teman-teman penting. Kalau contoh lain adalah gini, kalau teman-teman punya orang yang cukup religius gitu ya, kemudian teman-teman terpaksa bekerja di perusahaan, rokok misalnya, atau perusahaan miras gitu ya, misalnya kerja di perusahaan bir gitu ya, nggak perlu sebut merek. Tentunya, kalaupun misalnya teman-teman punya kompetensi, lolos di sana, tapi kalau misalnya, value teman-teman itu bertentangan dengan value perusahaan, pasti teman-teman nggak akan bertahan dengan lama gitu ya. Nah, kemudian juga, di sisi lain misalnya teman-teman orangnya, cheerful, hangat, sangat senang dengan yang berbau pesta gitu ya, dan itu nggak salah ya, karena memang ada industri-industri hiburan gitu ya, entertainment, sangat suka meng-entertain gitu. Ketika teman-teman dipaksa bekerja atau terpaksa bekerja di lingkungan yang, cenderung religius, misalnya yayasan keagamaan, saya kok yakin juga teman-teman nggak akan bertahan lama gitu. Karena itu bukan sesuatu yang teman-teman nilai penting untuk diri teman-teman. Dan itu is okay aja, karena nilai itu tiap orang pasti berbeda-beda. Oke, sudah. Coba tak cek pertanyaan ya. Ini udah ada yang nanya sih, Mbak. Iya, di Slido ya? Yes, betul. Mau aku bacakan pertanyaannya? Boleh. Jadi ada pertanyaan dari Zulia Anggraini. Izin Kak, jenjang karir yang baik untuk wanita bekerja dalam jangka waktu yang lama hingga memiliki keluarga apa ya, Kak? Gimana? Boleh diulang pertanyaannya? Jenjang karir yang baik untuk wanita bekerja dalam jangka waktu yang lama hingga memiliki keluarga apa ya, Kak? Pertanyaannya agak sulit saya pahami ini, tapi nggak apa-apa. Kalau jenjang karir itu, kalau baik itu maksudnya, ini ya, kalau menurut saya baik selama itu tidak menyusahkan dirimu dan orang lain itu baik gitu, sesuai dengan kompetensimu, sesuai dengan, value-mu, jadi kamu nggak akan merasa terpaksa. Tapi kalau memang mau berpikir secara dari sisi teknikal gitu ya, yang pasti, yang baik itu adalah ketika, itu sesuai dengan, potensimu, kemudian kamu juga bisa merealisasikan potensimu dalam pekerjaanmu gitu. Jadi misalnya saya sih punya potensi untuk apa ya, karena saya seorang psikolog ya, saya punya potensi untuk bisa menjalin hubungan, dengan orang, baik individu maupun orang banyak gitu. Dan saya bekerja kebetulan juga di, bidang-bidang yang memungkinkan untuk mengeluarkan potensi saya, contohnya hari ini gitu.
sharing session, training, workshop gitu, konseling gitu. Nah, itu baik kayak gitu. Tapi kita tidak bisa menutup mata ya bahwa ada orang-orang yang terpaksa bekerja di luar potensi maupun kompetensinya gitu. Dan kadang-kadang itu yang akan membentuk mereka jadi ahli, tergantung teman-teman menyikapinya seperti apa. Kalau teman-teman mau belajar terbuka terhadap gagasan baru tadi, tentunya teman-teman akan justru meraih kompetensi-kompetensi baru gitu. Tapi kalau memang ada di titik-titik yang itu nggak bisa dipaksakan, kayak misalnya aku kalau suruh belajar coding kayaknya juga bakalan susah banget gitu ya. Itu meskipun sebetulnya di dunia psikologi, coding, dan AI itu psikologi udah mengarah ke sana juga gitu. Nah, memang itu ada beberapa hal yang nggak bisa dipaksakan, kecuali memang oleh situasi, misalnya kayak pandemi kayak gini, yang tadinya rasanya nggak nyaman ya konseling dengan lewat online gitu ya. Tapi apa ya, kita mau bertemu dengan risiko yang terlalu tinggi. Akhirnya orang mau nggak mau dipaksa. Orang nggak mau belajar. Bahkan anak saya yang kelas 2 SD pun, kelas 2 dari sejak kelas 1 itu udah kelas online dan dia handle sendiri Zoom-nya. Nah, gitu. Nah, kembali lagi ke jenjang yang baik adalah kalau mau ideal ya karirnya itu tetap bisa memberikan kamu, tetap memberikan mengeluarkan kemampuan terbaikmu untuk perusahaan, tapi sekaligus membuat kamu tidak kehilangan dirimu sendiri dan keluargamu gitu. Jadi dalam setiap memilih karir harus kamu pertimbangkan setiap aturan, fasilitas, kemudian konsekuensi-konsekuensinya. Nah, ini mau tak bahas gitu. Tapi kalau misalnya dari jenjang apapun, bisa, mulai dari operasional boleh. Kemudian mau jadi foreman, teman saya yang foreman cewek banyak, yang supervisor banyak, yang manajer juga. Kalau di luar tambang juga banyak. Jadi sebetulnya nggak ada yang membatasi. Tergantung tadi teman-teman eksplor informasinya. Dari setiap posisi itu, apakah memungkinkan untuk teman-teman tetap bisa memberikan performa terbaik dalam kerja, sekaligus punya keseimbangan juga hidup dengan diri sendiri maupun dengan keluarga. Kalaupun agak susah ya kalau mau menyeimbangkan hidup dengan masyarakat gitu, karena saya sendiri juga mengalami itu. Jadi misalnya gini, ada keluarga yang meninggal gitu, pas saya di luar kota, otomatis saya nggak bisa datang dong. Nah itu saya merasa nggak bisa menyeimbangkan, tapi ya gimana lagi, itu sudah konsekuensi pilihan dan konsekuensi gitu. Tapi setidaknya ada celah-celah yang untuk keluarga masih memungkinkan bagi saya spending quality times with my family gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan yang berikut nih teman-teman. Tantangan, opportunity, and consequence in ME sectors gitu ya. Tantangannya jelas nih yang di warna orange dan opportunity-nya yang di sebelah kanan itu. Mungkin teman-teman yang udah pernah KP, udah intern gitu, udah tahu ya, totally different working days and hours gitu ya. Kalau orang lain bekerjanya Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 4 gitu. Sementara kalau kita ditambang meskipun HRD mungkin tertulisnya Senin sampai Sabtu gitu ya, tapi di luar hari itu kita harus tetap standby gitu. Atau bahkan hari Minggu dan hari kerja pun kita nggak libur gitu kan, tapi liburnya diganti dengan ketika nanti jatah cuti, pakai sistem roster ya. Kemudian konsekuensinya ketika totally different working days dan hours itu otomatis ketika kita cuti, harusnya Lebaran, harusnya Natalan kita bisa cuti, itu mungkin kita nggak bisa pulang gitu. Atau ada saudara sakit, kita nggak bisa tengok. Kalau orang tua sakit sih masih bisa ya, orang tua keluarga inti biasanya masih diberikan kesempatan gitu. Kemudian dengan totally different hours itu juga bisa jadi waktunya teman-teman tidur, kita malah kerja gitu ya, yang shift malam gitu ya, yang kena shift, apalagi kalau ada shift sampai 3 shift gitu, itu adaptasinya harus luar biasa banget untuk bisa berganti-ganti shift itu.
Karena biasanya kita manusia pagi, tiba-tiba harus jadi manusia siang, kemudian jadi manusia malam gitu ya. Kemudian remote area gitu. Remote area which bring many relating challenges gitu ya. Ya seperti tadi yang dikhawatirkan harus meninggalkan keluarga gitu ya. Mungkin juga akses menuju lokasi yang menantang dan itu mungkin mengkhawatirkan gitu ya. Kayak kebetulan suami saya juga di tambang gitu kan. Kami dulu terpisah job site itu meskipun satu perusahaan di Bukit Makmur. Dia penempatannya sempat di Muara Tewe, sempat di Sebuku gitu kan. Ya kita rosternya kadang-kadang beda gitu ya. Rosternya sama ding karena masuknya bareng. Tapi karena lokasinya berjauhan, kita cuma bisa ketemu kalau mau pulang paling mentok di Balikpapan atau di Jogja gitu. Waktu itu masih pacaran ya. Jadi ketemunya di Jogja gitu. Nah, itu kan tantangan lah gitu. Many challenges ketika remote area. Terus juga aku merasa khawatir ketika dia harus PP ke Sebuku, itu naik boat yang kecil misalnya, terus gelombangnya lagi sampai 4 meter kayak gitu. Cukup khawatir juga sih kayak gitu. Konsekuensinya apa ya? Konsekuensinya aku harus handling my emotions gitu. Nggak mudah baperan, kalau khawatir pun ya sampai level khawatir aja, jangan sampai panik gitu. Dan waktu itu udah ada HP sih, cuman susah sinyal gitu. Jadi harus merasa maklum dan bersabar ketika itu susah sinyal dan dia nggak bisa menghubungi, apalagi ketika di tengah laut. Tapi nanti kita udah konsekuensinya yang kita ambil ketika nanti sudah sampai di lokasi dan ada sinyal harus saling menghubungi, misalnya kayak gitu. Kemudian harsh climate ya pasti ya, apalagi kalau tambangnya itu berada di lokasi yang ekstrim, kayak bisa jadi loh teman-teman itu kerja di Kanada gitu ya, atau di Rusia gitu, atau kalau di Indonesia yang ekstrim itu di Grasberg gitu ya, di Freeport sana, dimana dengan ketinggian yang ekstrim itu climate-nya pun juga cukup harsh gitu ya, dingin banget sekaligus oksigennya juga tipis kan kayak gitu. Nah itu konsekuensinya apa, teman-teman harus mampu menjaga diri dari awal gitu ya, menjaga kesehatan gitu. Jadi jangan jaga kesehatannya nanti ketika udah kerja, tapi mulai dari sekarang udah disiapkan gitu. Kemudian unpredictable conditions, ya ini banyak sih, tiba-tiba ada ada longsor misalnya, atau ada demo dan sebagainya. Ya konsekuensinya apa? Ya kita harus cari informasi apa saja sih yang harus kita siapkan, apa saja unpredictable condition yang bisa terjadi ketika ditambang. Tanya ke senior gitu, tanya ke Kak Bio atau Kak Yuli dan yang lainnya gitu ya. Kak Puji maksud saya, Kak Puji, kira-kira apa sih unpredictable condition yang mungkin terjadi? Karena meskipun di kantor yang kantor biasa gitu ya, yang di kota itu pun tetap akan ada unpredictable conditions gitu. Kemudian strict rules ya, memang kalau aku merasakan kerja di tambang itu aturannya jauh lebih ketat jika dibandingkan dengan kerja di manufacture misalnya, atau di office biasa, di perbankan. Di perbankan mungkin ada strict rules juga, tetapi di beda bagian atau bidang gitu. Nah, sehingga konsekuensinya apa ya? Belajar dari sekarang untuk menghadapi dan menghargai, mengikuti aturan-aturan yang ada. Karena itu akan kembali lagi pada kebutuhan kita untuk lebih aman dan bekerja juga dengan nyaman dan sehat gitu. Nah, untuk dari sisi opportunity-nya, roster sendiri can actually bring benefits gitu ya, karena ini tergantung persepsi sih ya. Gitu. Kalau saya gitu, ketika saya sudah nggak ditambang lagi, suami saya waktu itu masih roster ya karena masih di job site, itu menurut saya itu menurut kami berdua itu jauh lebih menguntungkan daripada kalau dia kerja di HO gitu. Karena kalau kerja di
job site, dia bisa fully working, fokus gitu ya. Nanti ketika waktunya libur pun, waktu liburnya lebih panjang gitu, dan quality time-nya juga bisa lebih terjaga dengan baik gitu. Gitu. Sementara ketika kalau di kota dia cuma bisa balik, misalnya kalau di kota head office-nya di Jakarta gitu, dia harus balik ke Jogja seminggu sekali gitu, itu sangat melelahkan banget gitu, dan cuma 2 hari gitu, cuma bisa berinteraksi dengan keluarga 2 hari gitu ya. Udah gitu semua ditanggung sendiri lagi. Sementara kalau di job site gitu kan, ibarat kata kita tinggal datang, ambil napas, kerja gitu. Sementara kalau di head office harus semua biaya sendiri. Akhirnya pendapatan pun berkurang, yang harusnya bisa untuk apa, harus fokus ke menghidupi diri sendiri gitu. Kemudian pastinya kalau di tambang, teman-teman tahu lah ya, work compensation and benefits-nya. Ini tak hanya melulu gaji, tapi juga benefit-benefit yang lain, facilities, kemudian kesempatan untuk berkembang, training and development, karena perkembangan biasanya kayak mungkin lebih cepat di IT ya, di bidang IT atau telekomunikasi, tapi ditambang pun menurutku perkembangan teknologinya juga cukup cepat, sehingga itu teman-teman pasti akan sering dapat improvement di sana dari perusahaan. Kalau aku sih seneng ya dikirim training gitu, nggak bayar. Kemudian teman-teman bisa fokus, tadi udah sempat aku singgung ya, ketika kerja di job site itu teman-teman pasti akan bisa fokus ke pekerjaan. Nggak ada tuh yang pulang terus dugem gitu ya mungkin. Terus mampir sana sini gitu ya, beneran kerja fokus gitu untuk kamu di sana mengabdi bekerja untuk mendapatkan penghasilan, nggak melenceng sana sini. Kemudian kemudian further exploration regarding career or hobbies. Nah, ya ini tergantung lagi ke teman-teman. Mau mengeksplorasi diri sendiri atau enggak gitu ya. Kalau jejaringnya kuat, tentunya kesempatan untuk karir dan hobi itu juga akan terbuka dengan lebar gitu. Kayak dulu di waktu saya di Trakindo itu ada teman-teman yang sehobi moto-moto, yang sehobi jalan-jalan, ada teman-teman yang hobi mancing gitu. Nah, itu kesempatan juga untuk eksplorasi dan menjalankan hobi sekaligus tetap menjalankan karir di sana gitu. Kemudian family like relationship ini utamanya berlaku buat teman-teman yang kalau di job site gitu ya. Karena remote area adanya teman ya itu aja gitu ya. Kita mau beradaptasi, kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungan dan teman-teman serta budaya yang ada di situ, sehingga secara perlahan pun perasaan dan keterikatan dengan sesama pekerja gitu juga jadi lebih tinggi jika dibandingkan kalau misalnya kita kerja di head office gitu. Dan ini pengalaman bener ya, baik pengalamanku pribadi maupun kebetulan aku sih belum pernah di head office ya, aku selalu di job site, tapi suamiku yang di head office dia ngerasakan kalau hubungan yang seperti keluarga itu jauh lebih kuat kalau di job site, sehingga ketika kita membutuhkan support pun teman-teman itu jauh lebih siap jika dibandingkan teman-teman di head office gitu. Kemudian have opportunity to push yourself into the limit. Jadi dengan segala tantangan yang ada gitu ya, teman-teman itu punya kesempatan untuk membuktikan diri sendiri gitu, atau mengembangkan diri sendiri sampai ke batas kemampuan teman-teman gitu. Kemudian kalau biasanya bekerja di tambang itu they have greater possibility to easily jump to other sectors gitu jika dibandingkan misalnya dari sektor yang lain ke tambang gitu. Tapi kalau biasanya teman-teman dari tambang itu punya kesempatan yang lebih besar dan mudah gitu kalau mau pindah karir. Kenapa? Karena kinerja dan performa teman-teman tuh udah termasuk ketangguhan di sana ya, itu udah terbukti, sehingga menghadapi pekerjaan yang very unpredictable pun teman-teman akan sanggup, bahkan dengan aturan yang ketat, dengan segala tantangan yang time limited pun pasti akan teman-teman bisa adapt dengan hal tersebut, sehingga
Itulah kenapa teman-teman akan lebih mudah untuk berpindah karir gitu. Apalagi kalau yang dari oil and gas ya, itu jauh lebih mudah. Aku nggak tahu nih, nanti mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah ya teman-teman. Itu jauh lebih mudah untuk move ke tempat lain gitu. Nah, dari opportunity pun kita juga sebenarnya melihat konsekuensi-konsekuensi gitu ya. Kalau kita fokus konsekuensinya ya jadi pekerjaan mudah selesai gitu ya. Dengan oh ini order and organized system ya, semua kayak tadi strict rules gitu ya. Konsekuensinya kerja kita pun jadi lebih teratur juga. Jadi ketika kita keluar itu melihat hal-hal yang tidak tersistem itu, kita akan dengan mudah menciptakan atau menyusun sistem yang itu memudahkan juga untuk diri kita sama orang lain. Itu. Konsekuensi dari bisa mengeksplorasi lebih jauh, ya tentu saja kita bisa memperkaya diri sendiri. Konsekuensi family relationship tadi udah tak bahas. Kemudian push yourself into the limit, konsekuensinya jadi kamu tahu batasmu tuh sampai seberapa gitu. Sehingga ketika ada tantangan baru, kamu akan bisa mengukur, aku sanggup atau enggak nih mendapatkan tantangan ini, bisa menuntaskan tantangannya enggak. Tidak sekedar menghadapi ya, tapi apakah bisa menuntaskan tantangannya enggak gitu dengan baik. Terus konsekuensi dari greater possibility ya seneng dong kalau misalnya bisa mudah berpindah ini ya, berpindah bidang kerja itu atau bidang karir. And then, nah ini sekedar gambaran aja sih nanti ketika teman-teman rekrutmen gitu ya. Sebenarnya bukan hanya rekrutmen ya, tapi itu rekrutmen itu salah satu bagian dari talent acquisition yang biasanya dijalankan oleh employer gitu ya. Mereka akan melakukan manpower planning gitu ya, kemudian akan melakukan vacancy order atau request, publikasi, melakukan rekrutmen dan seleksi itu sendiri, onboarding atau placement, mereka akan melakukan development, assessment, assignment dan seterusnya. Ini ada apa namanya lingkaran yang berputar di sini ya, sampai nanti teman-teman retirement. Setelah ada assessment, oh kemampuan teman-teman tuh sebenarnya bisa dikembangkan di sini. Pasti teman-teman akan dikasih assignment nih untuk meningkatkan kemampuannya tadi. Terus akan berputar terus kayak gitu. Sampai teman-teman retirement. Nah, kadang-kadang di retirement pun bisa jadi terjadi rekrutmen dan seleksi lagi. Itu ada terjadi beberapa teman saya yang trainer-trainer senior itu ketika mereka sudah retire pun di hire secara profesional gitu ya untuk memberikan training ataupun workshop lagi, meskipun tidak terikat dengan perjanjian kerja sebagai karyawan tetap. Commute ini Mbak Nika, maaf. Iya. Oke. Nah, ini semalam nih diskusi sama Mbak Bio nih. Ada beberapa pertanyaan yang saya susun yang itu cukup bisa membantu teman-teman untuk membantu dalam self finding. Silakan bisa scan atau helps pakai menti.com gitu ya. Masukkan kodenya. Coba saya tampilin bisa nggak ya? Udah nyoba masuk belum teman-teman? Mungkin boleh di-share lagi Mbak passwordnya. Oh ya sebentar. Saya ketik aja ya di Zoom ini sambil saya mau buka soalnya. Ini itu linknya, terus passcode-nya itu kodenya. Udah masuk belum ya? Ini udah masuk sih. Nih. Nah, nih. Ini sebetulnya kalau di sisi saya sih saya melakukan survei ya, karena ingin mengetahui teman-teman, kebutuhan teman-teman tuh apa aja. Tapi saya yakin pertanyaan ini juga bisa membantu teman-teman untuk eksplorasi diri sendiri. Nah, itu apa pertimbangan ketika memilih karir gitu ya. Bisa jadi beda dan ini nggak ada yang salah ya teman-teman, nggak bisa menyalahkan teman-teman yang lain gitu. Apa sih kok kamu yang dicari cuman bonus doang gitu? Ya nggak apa-apa toh, nggak ada salahnya gitu.
mencari apa namanya, retirement funding ya it's okay, makanya aku kerjanya pilih jadi PNS ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Karena tadi tujuan atau impian masing-masing orang itu nggak ada yang salah, kecuali itu misalnya nggak halal gitu ya, atau merusak mimpi orang lain gitu, nah itu baru nggak boleh. Yuk teman-teman yang lain. Ada juga yang senang kerja karena ini, ada greater vacation allowance, atau ada, kalaupun bukan allowance, misalnya ada kesempatan untuk liburan atau keliling-keliling gitu. Kayak saya mungkin dulu sempat jadi freelancer gitu ya, senang-senang aja walaupun kerjanya nggak pasti ya, tergantung ada project atau enggak. Kenapa? Ya karena kalau saya jadi freelance itu, jadi associate itu bisa kerjanya sambil keliling-keliling Indonesia gitu. Yuk yang lain. Oh ini nggak ada yang pengen pensiun ya, dapat uang pensiun. Berarti nggak jadi PNS ya? Masih ada yang senang jadi PNS nggak sih? Itu ingin stabilitas biasanya kalau jadi PNS, sama ya, stabilitas terkait dengan keuangan juga, karena sampai retire pun masih ada ada fundingnya gitu. Free private healthcare, oke. Dan kadang-kadang gini, ada pertanyaan juga, Mbak, kalau ditanya gaji gimana ya gitu, atau kalau ditawarin gaji gitu, ya harus didiskusikan lagi sama yang nanyain gitu, sama interviewernya gitu. Apakah gaji itu hanya, apakah compensation dan benefit-nya itu hanya berupa gaji, atau ada yang lain-lain juga gitu. Misalnya nih jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, terus facility gitu. Kalau gajinya gede tapi kamu nggak dapat jam sostek, itu juga riskan juga ya. Atau gajinya gede tapi semua akomodasi dan transportasi kamu tanggung sendiri, habis juga duitnya gitu. Ya itu yang teman-teman perlu ketahui, karena dulu pernah nyoba bandingin tempat kerja saya sama tempat kerja adik ipar saya yang kebetulan juga di tambang. Dia multinasional sih gitu, tapi gajinya menggedean dia gitu. Tapi ketika saya lihat compensation dan benefit lainnya kok lebih unggul di tempat saya, jadi nggak perlu iri dengan rumput tetangga yang tampaknya lebih hijau gitu. Oke, thank you teman-teman. Lanjut lagi ya. Selanjutnya ada. Nah, nih. Masing-masing dalam satu frase itu bukan satu kata ya. Apa kriteria pekerjaan ideal menurut versimu? Gitu. Ini teman-teman bisa akses kan ya? Misalnya. Bisa diakses kok, Mbak. Oh ya, kalau saya misalnya kriteria pekerjaan ideal ya fleksibel time misalnya, atau bisa remote gitu, jadi nggak harus. Nah itu ada traveling, senang nih aku juga nih. Misalnya nggak harus WFO gitu ya, tapi WFA gitu, WFA, work from anywhere kayak sekarang gitu. Jadi kantor saya dulu sebelum pandemi harus masuk gitu ya, sampai presiden pun benar-benar dihitung nih jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Tapi kalau sekarang sejak pandemi itu udah mulai berubah tuh pola pikir, dan sistemnya juga berubah gitu. Nggak hanya jam berapa masuk, jam berapa pulang, tapi lebih ke hasil dari itu bagus atau enggak gitu, tuntas atau enggak gitu. Lu mau kerja dari kantor boleh, tapi ikut podcast ya ketat gitu. Lu mau kerja dari rumah juga boleh, lu mau kerja sambil jalan-jalan juga boleh gitu. Yang penting tugasnya tuntas gitu. Nah, gaji besar, wah aku juga mau itu. Sip. Aku jadi tahu teman-teman. Tidak ada mayoritas sih, maksudnya gimana ini? Mungkin bisa open mic nih. Aku agak nggak paham nih. Tidak ada mayoritas. Diverse kali maksudnya ya. Oh, memfasilitasi atau ramah diversity gitu ya? Mungkin ya. Yeah. Nggak ada dominan entities. Ya. Itu juga
menyenangkan ya kalau bekerja dengan orang yang yang di tempat yang diversity-nya tinggi, Yes. ketemu orang baru, belajar budaya baru, bahasa baru, mungkin kalau yang senang untuk mengeksplor bahasa. Sip-sip, suportif ya, ini jelas nih. Biasanya ada yang gajinya nggak seberapa, tapi selama sistemnya suportif itu dia bertahan lama. Oke, thank you teman-teman. Ini semua di ruang refleksi untuk teman-teman ya, dan eksplorasi diri. Jadi nggak harus saya kasih teori terus gitu, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gini teman-teman bisa finding your own way gitu. Nah, ini tadi selain yang udah diungkapkan teman-teman di awal, apa aja sih yang kamu ketahui tentang realitas di perusahaan bisa jadi ada yang realitas-realitas baru yang aku belum tahu nih gitu. Di mood area ya, itu biasanya itu. Nanti nih saya share nih ke Mbak Bio juga untuk jadi bahan kalau ke depan ada kegiatan lagi atau ada pertanyaan dari teman-teman gitu. Oh, masih belum tahu. Kalau belum tahu, explore. Udah tahu belum cara eksplorasinya? Itu gampang banget kalau sekarang. Kalau dulu zaman saya nggak ada internetnya, mau cari perusahaan tambang ya nggak tahu. Taunya dari senior, dari lowongan yang ditempel di tuh masih ditempel. Kalau sekarang mau cari LinkedIn dari Jobstreet, di SCC sendiri juga sering buka lowongan, mau nyari di sana. Oke, wah ini kok nggak ada lagi nih. Berarti banyak yang belum tahu realitas tentang bekerja di perusahaan mining and energy ya. Teman rasa keluarga menyenangkan. Ya, mendapatkan tawaran kerja dengan bidang yang sudah dibatasi untuk perempuan. Kadang-kadang memang seperti itu ya. Kayak saya kok belum nemu ya di BNPB sama di SAR itu mayoritas memang laki-laki karena memang tantangannya itu terlalu tinggi ya, bahayanya terlalu tinggi. Kalau itu saya paham. Yang BNPB sama SAR. Sementara kadang-kadang kita perempuan ada kondisi-kondisi tertentu yang itu kita membuat kita unfit gitu ya. Misalnya ketika lagi haid, kita kan lebih rentan sakit, rentan capek gitu. Namanya kondisi emergensi gitu ya. Bahaya itu kan tidak mengenal waktu dan nggak bisa dipersiapkan banget 100% gitu. Nah, oke, thank you teman-teman. Ini silakan lanjut ya, diisi ya. Nggak terbatas. Nah, mengetahui realitas yang teman-teman tulis dalam perasaan teman-teman, apakah terus ya udahlah gitu, atau tetap semangat gitu, atau wah jadi excited nih, aku harus cari tahu nih gitu, khawatir, paling gede ya. Kalau aku dulu sama sekali nggak, karena nggak ada internet ya, jadi nggak tahu Bukit Makmur itu job site-nya ada di mana aja, gambaran job site itu seperti apa sih gitu. Di tambang kita tuh cuma dapat ini aja, company profile waktu sebelum proses rekrutmen dan seleksi. Jadi dikasih gambar gitu. Kayaknya nggak ada video deh waktu itu. Jadi cuma gambar-gambar, oh kayak gitu. Dan 1, 2, 3 gambar itu kan hanya potongan kecil dari sekian gambar menyeluruh tentang kondisi di tambang. Nah, kayak gitu perasaanku waktu itu ya masih bingung gitu ya, bingung terus nanti apa yang harus kusiapin, kira-kira orang tua mengizinkan atau enggak. Terus takut ya, wajar ya kalau takut karena belum pernah ke sana sama sekali ya, meskipun sebelumnya aku pernah ke Kalimantan, tapi bukan untuk bekerja di tambang, tetapi di kotanya. Jadi itu wajar aja, dan ini memang bagus kalau perasaan ini teman-teman sadari gitu ya. Kalau sekarang itu here and now, kemudian awareness, kemudian apa lagi ya?
aku lupa istilahnya. Karena dengan teman-teman menyadari ini, teman-teman jadi tahu nih reaksi tubuhnya juga seperti apa, kemudian teman-teman akan terdorong untuk mencari solusinya, untuk menghadapi perasaan-perasaan tersebut. Kadang-kadang saya juga jalani aja gitu. Waktu ditawari teman-teman ke Trakindo, di tengah hutan loh. Oh ya, nggak apa-apa gitu. Ini juga udah di hutan kok gitu. Cuman kan bisa jadi hutannya di Kalimantan sama di Papua beda gitu. Karena tambangnya juga beda gitu. Ada tipe-tipe yang seperti itu. Kadang-kadang lebih baik gitu. Ada juga masa bodoh gitu. Yang penting datang ke sana jalanin. Oke. Nah, tadi sudah di depan ya. Kalau mau menuliskan lagi nggak apa-apa. Tadi ada yang keluarga, izin keluarga. Gitu. Sambil saya jawab ya, terkait dengan keluarga memang itu menjadi tantangan ya teman-teman. Tetapi kok aku lihat teman-temanku yang sudah berkeluarga pun mampu ini untuk untuk menjalankan kehidupan sebagai wanita karir di pertambangan sekaligus sebagai ibu rumah tangga yang kita nggak bisa menilai itu baik atau enggak ya, tapi kalau aku melihat setiap kali dia berhubungan dengan suaminya dan berinteraksi dengan keluarganya yang lain, berhubungan juga dengan anaknya gitu kok karena happy dan aku lihat anaknya pun happy gitu. Berarti pasti dia menemukan suatu cara yang tepat gitu. Memang nggak akan ada yang bisa sempurna ya teman-teman, misalnya posisinya tinggi, gajinya besar, terus rumahnya selalu bersih 100% setiap saat gitu ya. Nah ini di balik saya saja ini berserakan mainan anak saya yang belum sempat diberesin gitu ya. Beruntung pakai jadi nggak kelihatan. Nah mungkin juga ada kalanya saya nggak bisa menemani anak saya karena pas di luar kota, pas banget anak saya ikut tes ikut tes seleksi masuk untuk SMA gitu. Rasanya sedih sih gitu, prihatin. Ya kalau tes cuma bisa nungguin kan nggak mungkin juga kita kasih jawaban gitu karena saya pengen anak saya juga jujur gitu kan. Tapi rasanya kalau bisa nemeni anak tuh lebih tenang gitu. Tapi itu nggak bisa saya lakukan kemarin. Jadi ya akhirnya dealing dengan anak saya, dealing dengan suami saya, dealing dengan diri saya sendiri. It's okay, aku nggak bisa menemani, tapi di tahapan lain aku pasti akan menemani. Toh kemarin waktu persiapan sebelum tes itu pun aku udah nemenin kamu gitu, udah survei sekolahnya gitu. Jadi aku minta maaf sama aku gitu, maaf ya yang kali ini aku nggak bisa nemenin. Nah, yang nanti bisa sama ayah dulu, gitu. Jadi harus ada dealing-dealing seperti itu, Mbak. Dan jangan dengerin kata orang lain yang perempuan tuh harus sempurna 100% karena aku yakin laki-laki pun nggak bisa seperti itu gitu ya. Kayak misalnya, ya itu suamiku sih udah bantu-bantu beresin rumah ya. Kebetulan dia orang yang cukup egaliter gitu ya. Sayang anak juga, mau berbagi dengan pekerjaan rumah tangga denganku. Tetapi kalau di mataku mungkin nggak nggak sempurna gitu. Wah, ini kurang bersih, kurang rapi, kurang apa. Tapi it's okay. Jadi harus diterima. Jadi dirimu juga harus menerima bahwa kamu pun nggak sempurna. Oke, gitu. Karena kalau alhamdulillah aku orangnya perfection. Melihat diriku sendiri sih kok tersiksa banget ya harus gitu. Itu kalau yang dengan keluarga. Terus kemudian terkait dengan izin, kekhawatiran nggak mendapatkan izin. Sebetulnya itu cukup mudah ya kalau sekarang ya untuk diatasi dan bahwa teman-teman itu bisa secara terus terang ya. Wajar sih orang tua khawatir melepas anaknya, apalagi perempuan ya. Tetapi teman-teman bisa dengan misalnya nih teman-teman menyampaikan secara dengan bahasa yang mereka pahami ya.
company profile-nya itu seperti apa. Nanti tantangan yang akan kuhadapi seperti ini sih, Mah, Pa, gitu. Tapi di sisi lain ada support system. Support systemnya seperti ini. Dan aku sudah konfirmasi, aku udah diskusi dengan siapa aja, misalnya dengan HRD-nya, dengan calon supervisor-nya, dan lain-lain. Dan sudah ada buktinya, si itu, gitu. Dan it's okay. Nah, kalau misalnya ayah ibu khawatir, ditanya juga mereka kan pasti juga pengen ngomong ya kekhawatiran mereka. Ayah sama ibu, papa mama masih khawatir di bagian mananya sih ini gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak bisa menjawab, oke, nanti coba aku tanyakan solusi yang bisa mengatasi sebagai orang tua gitu. Gitu sih. Dan yang paling banyak aku temui, bahkan nggak cuma terkait cewek ya, dulu waktu ketika aku rekrutmen teman-teman operator yang levelnya SMK itu, mereka bagus banget. Dari si akademis bagus, kemudian dari skill-nya juga bagus, karena banyak praktek ya anak SMK gitu. Tapi begitu masuk wawancara, itu di wawancara bagus, cuma kemudian di proses seleksi berikutnya banyak yang mengundurkan diri karena nggak dapat izin orang tua. Nah, ini yang harusnya dari antisipasi ke teman-teman gitu ya, harusnya seperti ya sosialisasi ke teman-teman pelamar itu bahwa sebetulnya ada hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk meyakinkan orang tua supaya memberikan izin ke teman-teman bekerja di tambang gitu. And then, oke, baik. Siap, Mbak. Kasihkan cerita ya, Mbak ya. Udah di reminder. Nah, ini diisi aja ya. Isi aja buat teman-teman eksplorasi diri, apa aja yang bisa membuat teman-teman perempuan utamanya itu lebih siap menghadapi tantangan-tantangan tadi. Kemudian cari nih siapa aja yang bisa menjadi support sistem untuk teman-teman, baik dari kalangan keluarga, bisa dari tempat kerja atau dari kampus gitu ya. Kemudian, nah ini, teman-teman udah explore belum nih perusahaan-perusahaan yang kira-kira udah jadi sasaran teman-teman untuk menjadi tempat berkarir? Nah ini perlu nih, kalau sekedar tanya-tanya aja, eksplorasi juga percuma, karena teman-teman nggak akan tahu kondisinya nanti, sehingga kalau nggak tahu kondisinya itu nggak akan bisa mempersiapkan diri. Kemudian, nah, mengetahui requirement dari perusahaan ini, tentunya teman-teman perlu melakukan untuk bisa mengikuti seleksi dan bekerja di perusahaan tersebut. Kalau saya sih kalau explore aja di LinkedIn, di websitenya perusahaannya, apakah perusahaan ini valid atau enggak, kemudian legal atau enggak, kemudian visi, misi, budaya, value, aku explore. Sampai misalnya job site-nya ada di mana aja, kliennya siapa aja, bidang industrinya apa aja, karena kadang-kadang satu perusahaan tidak hanya satu industri. Nah, itu udah ada, cari info di LinkedIn dan KP di Medco, that's great. Nah, ini cari untuk menguatkan tadi, untuk menguatkan yang ini ya, yang menguatkan yang ini, yang persiapan ini, kamu perlu mencari nih kelebihan apa aja sih yang udah dimiliki untuk bisa masuk di dunia kerja MA gitu ya. Kemudian selain kelebihan, kapasitas apa aja sih yang masih perlu, kamu merasa perlu melalui berbagai bidang yang misalnya belajar sendiri, training atau workshop, atau dengan coach gitu. Oke, sampai di akhir presentasi ini. Oke, thank you banyak Mbak Nika. Mungkin teman-teman minta tolong diisi juga absensinya juga ya, itu sekaligus nanti untuk bahan kita bisa share sertifikatnya. Sama kita mau share untuk di informasi kedepannya itu ada kelas sesi ketiga, itu job search skill juga, dengan topik current employment options. Kita bakal diskusi juga masalah career strategy development, job search acceleration, dan juga effective networking skill. Jadi bisa join ke sana. Nah, ini ada tambahan, kalau mau di screenshot boleh teman-teman do and don'ts-nya nanti
kasih sendiri, silahkan. 1, 2, 3, mungkin Kak Bio mau bantu screenshot atau nanti ambil dari yang saya berikan. Kemudian ini ada beberapa useful links juga untuk mengenali karakter, membuat CV, membuat profil CV, sampai pada wawancara. Oke, kata Seneca, luck is what happens when preparation meets opportunity. Jadi, siapkan diri sejak dini untuk bisa menyambut opportunity yang akan datang. Sekian dari saya, Nika, dari scc.co.id. Terima kasih, Kak Bio dan teman-teman. Thank you. Tapi mungkin sebelum closing, kalau misalnya teman-teman berkenan untuk on cam, kita sesi foto dulu ya. Mbak Puji, boleh dibantu ya? Ada berapa layar ya? Oh, ada 2. Ada 2, tapi ini masih pada off cam ini. Mungkin belum mandi, Mbak. Aku aja kalau gitu yang ngambil untuk fotonya ya. Ini aku tunggu sampai ya sebentar lagi lah. 10.42 nanti kita mulai fotonya. Layar 1 ya, 1, 2, 3. Layar 2-nya 1, 2, 3. Thank you. Makasih banyak ya Mbak Nika. Mungkin kalau teman-teman di sini mau ngubungin Mbak Nika, mereka bisa approach lewat mana ya? Tadi di link tree tadi yang di awal di presentasiku itu coba boleh ini lagi ya, kalau mau di screenshot sama teman-teman. Nah, tuh. Oke, boleh di approach ke sini ya kalau teman-teman ada mau pertanyaan lanjutan ke Mbak Nikanya. Nanti yang pertanyaan di Slido nanti tak jawab lewat Kak Bio. Gak apa-apa ya. Oke, thank you so much ya teman-teman. Makasih banyak Mbak Nika, makasih teman-teman yang udah hadir. Kita jumpa lagi di minggu depan ya. Thank you. Thank you. Have a wonderful weekend. Terima kasih semua. Makasih. Terima kasih semuanya. Yeah.